Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali meringankan langkah kita, memberikan kita taufik untuk bisa kembali berkumpul di masjid yang berbahagia ini, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan langkahnya menuju dalam majelis ilmu yang merupakan salah satu surga di antara surga dunia. Karena dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, ini harus sering diulang karena ini merupakan sebuah kaidah penting agar kita selalu tercatat dan tertulis dalam hati kita bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia akan agamanya. Ketika dikatakan akan memahamkan dia akan agamanya, di sini termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya langkah-langkah menuju majelis ilmu. Allah mudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan hatinya untuk menangkap ilmu. Ini merupakan salah satu tanda jika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya. Makanya kita katakan sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari pemahaman akan agamanya. Ada aja alasannya, kalau mau ta'lim ada aja alasannya, sibuk rapat. Ya, ini rapat dengan kedubes, rapat dengan mertua, rapat dengan ipar, rapat dengan semua rapat dia. Kalau sudah diajak untuk menuntut ilmu. Sebenarnya kita tidak perlu heran dengan hal seperti ini. Kita katakan bahwa ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari seorang hamba. Kaidahnya seperti itu, ya. Makanya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema pada malam hari ini adalah diberi amanah tentang sirah, ya, kajian sirah. Kajian sirah ini luas. Kajian sirah ini panjang, dan kajian sirah ini memiliki efek, ya, yang sangat luar biasa terhadap hati seorang muslim. Makanya diriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Beliau berkata bahwa, ya, Ali bin Husain ini berkata bahwa kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surah minal Quran. Ya. Kata seorang tabi'in ini, yaitu Ali bin Husain, kami diajari oleh bapak-bapak kami, yaitu para sahabat, maghazi, cerita-cerita tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajari apa? Diajari surat dari Al-Qur'an. Dan dahulu kita ketahui bahwa para salaf dulu ketika mereka memahami Al-Quran, bukan hanya sekedar hafalan belaka, akan tetapi mereka membaca, kemudian menghafal, kemudian tidak berlalu ataupun tidak melanjutkan ke pembahasan selanjutnya ataupun ke ayat selanjutnya sampai mereka memahami makna ayat Al-Quran tersebut. Begitulah mereka detailnya diajarkan sirah oleh bapaknya. Begitu pentingnya sirah, karena salah satu pintu gerbang yang ingin dihancurkan oleh musuh Islam adalah melalui gerbang sirah. Lupakan umat Islam dari sirah, ya. Lupakan umat Islam dari mengenal siapa salaf mereka. Kemudian munculkan tokoh-tokoh yang memang tokoh itu fiksi, sebagaimana yang sering kita sampaikan.
Ya, dimunculkanlah Spiderman, dimunculkanlah Batman dan seterusnya, dan ini merupakan tokoh-tokoh fiksi semuanya. Sedangkan kalau kita kembali ke sirah kita, kita punya Khalid bin Walid, kita punya Umar bin Khattab, kita punya Abu Bakar As-Siddiq dan ribuan para sahabat yang memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Bahkan di antara para ulama mengatakan ini tidak sahabat. Imam Syafi'i, ada salah seorang ulama mengatakan bahwa ketika mengomentari tentang Imam Syafi'i ini, orang kafir, ya, mereka tidak mempunyai tokoh sekaliber Imam Syafi'i, bahkan tidak sebanding dengan kukunya Imam Syafi'i. Ya, ini menunjukkan bahwa memang umat ini memiliki masa lalu yang cerah, yang seharusnya dijadikan sebagai ibrah. Makanya antum ketika membaca Al-Quran, fa'tabiru, apa arti fa'tabiru? Ibrah. Ibrah itu dari kata abur. Abur itu artinya apa? Menyeberang. Jadikan jembatan antara masa antum dengan masa yang lalu, ada jembatan sehingga antum menggunakan dan menerapkan apa yang ada di masa lalu di masa antum sekarang. Itu maknanya ibrah, fa'tabiru. Ya. Kemudian membaca sirah, ya, membaca sejarah ini membuka wawasan kita, membuka mata kita sehingga kita tidak heran dengan apa fenomena yang terjadi sekarang. Ya, mungkin orang bertanya-tanya, kok ada ulama sih di penjara? Kok ada si ulama diusir? Kok ada ulama yang dicaci? Padahal kan dia ulama. Kalau orang yang mempelajari sirah tidak heran dengan hal seperti ini. Kenapa tidak heran dengan hal seperti ini? Karena memang lembaran sejarah penuh dengan hal-hal yang semacam ini. Ya, antum kalau buka misalnya kitab Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang mungkin sampai berjilid-jilid itu, ya, ada yang sampai 30 jilid kalau tidak salah, itu Syiar Alam An-Nubala, itu penuh dengan sejarah tentang para ulama. Itu tidak heran kalau seandainya kita melihat mereka ada yang dibunuh, diusir, ya, dicaci maki. Antara contohnya misalnya, dulu pada zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terkenal dengan fitnah apa? Ikhwah, pada zaman Imam Ahmad terkenal dengan fitnah apa? Fitnah khalqul Quran. Nah, ini harus buka sejarah lagi, ya. Fitnah khalqul Quran yang mana ketika itu Mu'tazilah berkuasa. Ketika Mu'tazilah berkuasa menguasai seluruh lini pemerintahan, mereka menerapkan satu akidah, yaitu harus dan wajib mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Saya tidak bawa tadi, biasanya bawa. Al-Quran ini makhluk. Semua orang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Seluruh ulama ketika itu disidang, dipanggil ke daerah. Ketika itu kekuasaan di daerah Baghdad sana. Berpindah dari Madinah ke Baghdad. Semua ulama disidang. Kamu fulan, katakan Al-Quran makhluk atau tidak? Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, ini Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Akan tetapi Mu'tazilah memiliki pemahaman dan diwajibkan atas semua masyarakat ketika itu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sampai semua ulama ketika itu tunduk. Bisa dikatakan semua ulama ketika itu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, tapi berdasarkan paksaan, dan ini masih diberi ruang oleh syariat. Akan tetapi tinggal Imam Ahmad dan salah seorang sahabatnya, dua orang ini yang tinggal tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad diseret, kemudian dibelenggu, dirantai, akhirnya mau dibawa ke suatu daerah. Kemudian dalam perjalanan temannya yang satu ini wafat. Sisa Imam Ahmad sendiri. Ikhwah, bayangkan ya, perjuangan. Semua ulama, antum kalau sekarang misalnya di Indonesia, semua ulama mengatakan perkataan sesat, tinggal antum sendiri, rasa antum gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa, tanazul saja, nggak apa-apa, toleransi saja. Imam Ahmad tidak demikian. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, kata Imam Ahmad ketika itu. Akhirnya Imam Ahmad ditawari lagi. Kemudian sisa sendiri nih Imam Ahmad kan ya. Kemudian Imam Ahmad dipenjara selama 3 kepemimpinan, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Pada masa ketiga ini Imam Ahmad itu diuji dengan ujian bahwa harus mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tetap tegar, sendirian ikhwan, sendirian.
Kemudian beliau dipenjara, hari-hari dicambuk, sampai beliau mau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, tapi beliau tetap tegar. Kemudian disaksikan, kalau di sekarang misalnya di Istana Presiden lah misalnya, di Istana Presiden dibuat acara besar untuk supaya Imam Ahmad ini disaksikan oleh semua orang agar mengucapkan Al-Quran makhluk. Dibuatlah acara, kemudian semua sudah berkerumun. Ya, semua sudah berkerumun. Itu kalau zaman sekarang wartawan itu sudah siap dengan penanya dan dengan tulisannya menulis fatwanya Imam Ahmad. Kemudian pada saat penentuan, akhirnya Imam Ahmad dicambuk. Ucapkan Al-Quran makhluk, nggak mau, tetap dicambuk. Tetap tegar dengan prinsipnya. Sampai pada masa selanjutnya Al-Mutawakkil barulah dirubah, ya, pemerintahan berubah sehingga beralih kepada Ahlus Sunnah, sehingga Imam Ahmad ketika itu diberi kedudukan. Ketika Imam Ahmad dimuliakan, diajak ke istana, Imam Ahmad berkata, ini perkataan luar biasa ini, sungguh ujian sekarang, ujian saya ini diberi kemudahan, saya ini dihormati, lebih berat daripada ketika saya diuji dengan cambuk di belakang ini. Ya, makanya ketika kita membaca sirah, kita tidak heran dengan perkara seperti ini. Apa yang terjadi zaman sekarang, itu salah satu guna dan manfaat serta fungsi kita membaca sirah. Ya, contoh lain misalnya, ini masih kasus yang sama, kasus mengatakan bahwa akidah Al-Quran makhluk. Imam Al-Buwaiti Asy-Syafi'i, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai wafatnya di dalam penjara dalam rantai belenggu, tidak bisa kemana-mana, dirantai belenggu dengan rantai yang besar, sampai mengucapkan kalimat terakhirnya dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang besar, hanya karena beliau tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Bahkan pada suatu hari ketika beliau di penjara, sebelum dibelenggu dengan belenggu yang kuat, terdengar suara azan Jumat. Beliau pergi, ya, keluar dari penjara, menuju ke arah penjaga, sipir, ya, sipir penjara. Ditanya oleh sipir ini, mau kemana bang? Oh, nggak pakai bang waktu itu. Mau kemana? Mau kemana ente, gitu kan? Mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, mau sholat Jumat. Kata penjaga sipir ini, balik sana, nggak boleh, nggak dikasih sholat Jumat. Apa perkataan Imam Al-Buwaiti? Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah memenuhi seruanmu, akan tapi mereka menghalangiku dari seruanmu. Ketika kita membuka sirah ini perhatikan di sini. Kenapa kita pentingnya mendidik anak di atas Al-Quran? Kita fahamkan anak Al-Quran, kita tanamkan dalam hatinya Al-Quran. Antum ikhwah, ya, kalau antum buka sirah dari A sampai Z, coba antum cari, pernah nggak Rasulullah SAW, ya, sebelumnya Rasulullah muncul ketika itu di negeri Arab. Negeri Arab dihimpit oleh dua kekuatan yang superpower. Adidaya ketika itu siapa? Persia dan Rum. Ya, pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang anak kasih untuk antum ketika itu. Antum kalau buka sirah dari awal sampai Z, pernahkah Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya pergi ke Persia? Ente Abu Bakar pergi ke Persia, ente Umar pergi ke Romawi, tuntut ilmu dari orang itu, kemudian balik ke Arab, kemudian kita patahkan mereka. Pernah baca sirah seperti itu? Pernah nggak? Nggak akan antum temukan, ikhwah, ya. Ya, antum sampai angguk-angguk baca kitab itu antum nggak akan temukan, karena memang Rasulullah SAW faham ada yang lebih besar yang perlu ditanamkan ke hati generasi ketika itu, apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Jadi kalau mukjizat sudah ditanamkan ke anak-anak kita ini dalam hatinya, sebelum mereka mempelajari yang lainnya, sebelum mereka mempelajari kimia, fisika dan yang lainnya, akan ada cahaya yang terus menerangi jalan mereka. Makanya Rasulullah didik para sahabat di atas Al-Quran. Kajian Al-Quran, subuh tadabbur Al-Quran, siang Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, ya, sampai akhirnya tidak sampai 30 tahun, tidak sampai 25 tahun bahkan, Rasulullah SAW sudah mampu mengalahkan dan sudah mampu menyaingi kekuatan superpower, yaitu Amerika. Bukan, Amerika belum, ketika itu belum ada, yaitu Romawi dan Persia. Jadi perlu ditanyakan, kalau sekarang kita sudah beratus-ratus tahun, belum sampai 100 tahun. Khilafah 2024 itu baru sampai 100 tahun, ya.
Perlu kita tanya, kita kalau sampai 100 tahun kok belum maju-maju, ada apa sebenarnya di tubuh umat Islam ini? Makanya perlu kembali ke jalan Rasulullah, dan itu tujuan kita mempelajari sirah Rasulullah SAW agar kembali mengembalikan kejayaan umat ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kemudian sudah menjadi kaidah umum ya, dan ikhwah harus paham ini bahwa kalau sudah berilmu dan kalau sudah mengatakan amanah itu pasti diuji. Ya, pasti diuji. Makanya tidak perlu heran nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menuntut ilmu, sudah ingin berjalan di jalan istiqomah, akan ada ujian. Ya, menyampaikan ini kepada yang lainnya itu akan pasti ada ujian dan ada rintangan. Dan itu sesuatu yang sudah pasti sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Kemudian kata Allah dalam ayat selanjutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Pasti akan terbukti ketika itu mana orang yang betul-betul jujur, mana orang-orang yang hanya ucapan dan dusta semata. Setelah kita memahami bahwa memang ini ketika kita sudah mengambil jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan istiqomah ini, maka harus siap dengan ujian, ya. Harus siap dengan ujian, dan di antara cara untuk menghadapi ujian itu agar terlihat lebih mudah adalah dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul khalq, manusia dan makhluk yang paling mulia di atas bumi ini, akan tetapi beliau juga diuji. Antum pernah dengar kan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di kepalanya kotoran, ya, jeroan yang sudah kotor itu, yang sudah bau bangkai dan seterusnya, diletakkan di atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di tempat sepi, bukan diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pelosok sana kemudian dilakukan hal itu atas Rasulullah, bukan, akan tetapi di depan anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Antum bayangkan ikhwah, antum lebih mulia atau Fatimah radhiyallahu taala lebih mulia? Fatimah lebih mulia. Akan tetapi Fatimah begitu mulia, bahkan dikatakan menjadi termasuk tuannya perempuan di surga. Akan tetapi melihat ayahnya diuji dengan ujian sedemikian rupa, dilihat ayahnya dicaci, dilihat ayahnya ingin dipukuli. Ya, makanya ini sesuatu yang biasa ketika kita ada ujian, ketika sudah mengatakan amanah, aku beriman kepada Allah, itu merupakan konsekuensi ketika kita mengambil jalan dakwah ini. Ya, makanya ketika kita faham akan konsep seperti ini, kita tidak heran, dan kita insya Allah ke depan tidak akan takut. Kita berani mengangkat kepala. Walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang apa, akan tapi ketika kita sudah mengambil jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bumi dan seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ringan, paling kalau disiksa, paling kalau diuji sebentar. Kalau sudah saatnya dan sudah waktunya, Allah Subhanahu wa taala katakan istirahat, sudah selesai, kita istirahat. Kalau sudah waktunya, kata Allah, sudah istirahat, berjuangnya istirahat, tinggal memetik semua yang telah kita kumpulkan. Itu dunia sebenarnya. Ya, makanya nanti kita akan jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Ya, itu pertama kisah yang perlu dari sirah yang kita ambil. Kemudian kisah yang paling memberikan kita kekuatan ketika kita diuji, ketika kita ada ujian, ketika kita dicaci, dimaki dan semisalnya, khususnya dalam dunia dakwah ini, adalah kisah perjalanan Rasulullah SAW ke negeri Taif. Ketika beliau masa-masa sedihnya nih ya, ditinggal pamannya, yang ketika itu memang pamannya yang menjadi benteng bagi Rasulullah SAW terhadap orang-orang Quraisy. Istrinya meninggal, dan ini istri yang beliau sangat cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau berpikir dan ingin kiranya berdakwah keluar, supaya siapa tahu di Taif ini ada nanti orang dan sekelompok orang yang menerima dakwah beliau. Beliau pergi dengan penuh optimis ini. Optimis pergi ke Taif. Ya, kemudian sesampainya di Taif,
beliau bertemu dengan 3 orang bersaudara, ya. Termasuk itu tokoh kabilah di situ ketika itu. Rasulullah SAW seperti biasa mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Apa dijawab oleh yang pertama? Yang pertama menjawab bahwa faqala ahaduhum huwa yamrud thiyabal Ka'bah ayyumazziquha in kana Allahu arsalak. Orang yang pertama dari 3 bersaudara ini berkata kepada Rasulullah, aku akan sobek itu kain Ka'bah kalau seandainya Allah betul-betul mengutusmu. Ini sembari menghina dan merendahkan Rasulullah SAW. Orang yang kedua menjawab, wa qala al-akhar ama wajadallahu ahadan ghairak. Apa enggak ada orang lain Allah mengutusmu? Apa enggak ada orang lain yang bisa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul? Kok kamu yang menjadi rasul? Itu yang dikatakan oleh orang yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa qala ats-tsalits. Yang ketiga ini berkata bahwa demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu. Kenapa? Kalau seandainya kamu memang betul-betul Rasul dan betul-betul Nabi, terlalu tinggi derajatmu kalau seandainya aku berbicara dengan seorang Nabi yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu Rasul, maka sungguh lebih tidak berhak aku berbicara dengan seorang yang pendusta. Begitulah kira-kira makna perkataan tiga orang kepala suku di Taif ketika itu. Antum bayangkan ikhwah ya, baru pertama datang kemudian mendakwahi langsung dapat jawaban 3 jawaban yang bermacam model yang semuanya itu langsung menusuk dalam jantung. Dan itu adalah Rasulullah SAW, orang yang terbaik di muka bumi ini. Fama baluna nahnu. Lalu bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Rasul saja yang seharusnya diangkat derajatnya kemudian dimuliakan di dunia ini memiliki ujian yang begitu berat. Dihina, dicaci, dimaki, akan tetapi begitulah perjalanan hidup di dunia ini. Nah, kemudian setelah itu beliau bersabda dan beliau meninggalkan ketiga orang itu. Kemudian beliau tinggal di Taif selama berapa hari? Beliau tinggal di Taif masih dengan keoptimisan beliau, tinggal di Taif selama 10 hari. 10 hari berdakwah di sana. Bahkan tidak ada pemuka kabilah ketika itu kecuali Rasulullah SAW mendatangi kemudian mendakwahkannya. Antum bayangkan bagaimana himmah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan mereka hampir satu kata semuanya, seolah mereka kompak dalam kebatilan, kompak dalam kekufuran. Berkata ketika Rasulullah SAW mendakwahkan mereka, ukhruj min biladina. Apa artinya itu? Keluar dari negeri kami. Ya, misalnya datang ke Takengoni, misalnya datang ke Agrabah, ukhruj min biladina. Ya, begitulah ujian yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ke Taif. Setelah 10 hari, ya, 10 hari di Taif beliau berdakwah, mendapatkan jawaban yang begitu menyakitkan ya. Kemudian beliau ingin keluar dari Taif. Akan tetapi apa yang terjadi sebelum beliau keluar, bahkan di perjalanan menuju keluar itu, orang Taif pemuka kaum ketika itu sudah bersepakat mereka agar orang-orang jahat, ya, anak-anak kecil, kemudian orang-orang yang memiliki akal yang kurang, itu mereka dibuat soft seperti itu, ya, berdiri di sekitar Rasulullah SAW sembari mencaci ikhwah ya, mencaci, memaki, kemudian melempari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu dengan siapa? Ketika ke Taif dengan Zaid, ya, dengan Zaid bin Harithah. Beliau ke Taif dengan Zaid. Ketika Rasulullah dilempari dengan batu, Zaid berusaha menutupi Rasulullah SAW, ya, agar Rasulullah tidak terkena dengan lemparan batu. Bahkan di dalam sirah itu kalau kita baca bahwa sampai berdarah ini kepalanya siapa? Kepalanya Zaid. Ya, sampai berdarah-darah kepalanya Zaid. Bahkan ada beberapa lemparan itu mengenai tumit Rasulullah SAW, mengenai tumit Rasulullah SAW sampai terompah ataupun sendal beliau berlumur dengan darah. Itu Rasulullah ikhwah ya. Rasulullah bagaimana perjuangannya, bagaimana cinta beliau pada umatnya, rela bahkan dilempar dengan batu. Ya, kemudian beliau berusaha keluar terus sembari Zaid bin Harithah melindungi beliau, menjadi tameng bagi beliau agar tidak terlalu parah terkena lemparan. Kemudian Rasulullah SAW
ya, terus dilempari oleh orang-orang tadi sampai bertemu dengan sebuah kebun. Ya. Di sebuah kebun inilah, itu kebun anggur, Rasulullah SAW masuk kemudian berhasil lari dari lemparan orang-orang tadi. Ya, ketika sudah sampai di dalam kebun ini, kemudian Rasulullah SAW duduk di bawah pohon anggur yang kira-kira di situ agak teduh. Setelah Rasulullah SAW istirahat, kemudian ketika itulah beliau mendoakan dengan doa yang masyhur, mungkin sebagian yang sudah ada yang hafal, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya, wa qillata hilati, dan seterusnya. Ya, ini doa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika beliau berada di kebun kurma. Karena ketika itu Rasulullah SAW membaca doa ini dengan menumpahkan semua duka lara yang ada di hati beliau yang menyesakkan hati ketika itu. Ya, baik karena siksaan atau karena rasa sedih, semua menolak. Tadi awalnya ketika di Mekah sudah dalam keadaan beliau ditekan, sedih, kemudian pergi ke Taif dengan optimisme supaya bisa jadi ada di sana nanti sekumpulan orang yang menerima dakwah Islam ini. Akan tapi bahkan beliau diusir, bahkan mendapatkan siksaan yang tidak jauh beda dengan siksaan yang beliau dapatkan ketika di kalangan kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika beliau sudah berjalan pulang, apa yang terjadi ikhwah? Beliau bertemu dengan siapa? Beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, beliau Rasulullah SAW melihat ke atas. Melihat ke atas ada sekumpulan awan. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW memperhatikan awan itu, beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam. Melihat malaikat Jibril dengan siapa? Dengan membawa malaikat penjaga gunung. Biasanya ketika Rasulullah menerima wahyu, malaikat Jibril datang sendiri. Akan tapi kali ini agak berbeda ini. Ada sesuatu yang aneh ini. Malaikat Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, maukah seandainya gunung ini, Akhsyabain, dua gunung yang ada di Mekah ketika itu, kami timpakan ke penduduk Taif yang ketika itu sudah kufur dan mengingkari dakwahmu. Maka kata Rasulullah SAW dengan jawaban beliau yang sangat masyhur ketika itu, bahwa kata Rasulullah, jangan, bisa jadi muncul dari tulang sulbi mereka man yuwahhidullah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kalau antum baca sejarah, ya baca sirah, setelah Rasulullah SAW wafat, kan ada itu zaman al-murtadin, ya, banyak orang murtad ketika itu orang Arab. Dan di antara tempat yang hampir tidak ada orang murtad yaitu kecuali penduduk Mekah, kemudian penduduk Madinah, kemudian yang ketiga penduduk Taif. Yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, bisa jadi nanti muncul dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perjalanan ke Taif ini memang sangat berkesan bagi Rasulullah SAW, dan itu memang tergambar dalam Sahih Bukhari, ya. Dan yang lainnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernahkah kamu merasakan hari yang paling pedih, hari yang paling berat melebihi hari ketika perang Uhud? Kenapa Aisyah bertanya seperti ini? Karena perang Uhud ketika itu memang kaum muslimin ya menderita dalam tanda petik kekalahan yang luar biasa, ya, menyedihkan. Bahkan ketika itu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW juga syahid, yaitu siapa? Hamzah. Bahkan Wahsy yang membunuh Hamzah ketika sudah masuk Islam, ya, yang juga membunuh Musailamah al-Kadzdzab, ya, kalau tidak salah, dia membunuh orang yang terbaik, juga membunuh orang yang terburuk. Ketika dia sudah masuk Islam, Rasulullah berkata kepadanya, kalau bisa wahai Wahsy, jangan nampakkan wajahmu ke hadapanku. Padahal Rasulullah sudah memaafkannya. Rasulullah mencintai semua orang yang sudah masuk Islam. Akan tapi Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, kalau bertemu dengan saya, kalau bisa palingkan wajahmu, agar aku tidak melihatmu dan teringat dengan sosok orang yang aku cintai, yaitu siapa? Hamzah, Sayyidus Syuhada. Ya, itu perang Uhud. Kemudian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh Aisyah demikian, beliau menjawab, laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Intinya Rasulullah menjawab bahwa ada yang lebih berat yang aku rasakan dan aku dapatkan ujian dari kaummu
yaitu ketika hari Aqabah, yaitu hari ketika beliau berdakwah ke Taif. Ya. Begitulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ke Taif, ya. Akan tetapi itulah Nabi, ya. Dan itulah kita juga. Ketika kita sudah mewarisi warisan dari Nabi, itu kita ada ujian, setelah itu pasti ada kemenangan dan ada angin segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berjalan pulang, ya, ketika itulah di antaranya ada dalam surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf. Itu bahwa kaum jin mendengar bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman, ya. Ini menunjukkan bahwa kalau seandainya manusia semuanya kufur, sungguh dari bangsa jin ada yang beriman kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan Taif ini, yang pertama kita sebutkan perkataan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa diusirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipukul, dihina, harus hijrah dan dibuangnya Nabi Yusuf ke dalam sumur, dijual, difitnah serta dipenjara bukanlah sebuah kekalahan melainkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu memiliki ambang, ya, dan ujian adalah ambang pintu kemenangan. Makanya antum kalau perhatikan di surat Yusuf, karena Nabi Yusuf itu banyak proses ujiannya, ya, dibuang ke sumur, kemudian didengki, kemudian sampai mau dibeli, dijadikan sebagai budak. Ketika beliau dibeli jadi budak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Dan begitulah kami beri kemenangan pada Yusuf. Apakah ada orang mau dijadikan budak itu diberi kemenangan? Mana ada. Akan tapi itu menjadi sebuah konsep, ya, bahwa awal dari kemenangan itu adalah diuji terlebih dahulu. Kalau enggak pernah diberi ujian, jangan berharap kemenangan. Akan tapi kalau sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya tangga-tangga kemenangan telah mulai kita naiki. Ya, kemudian faedah yang kedua yang perlu kita sampaikan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim ujian kepada kita, dan ini penting ikhwah, ya, agar kita tidak salah menilai bahwa ujian ini kenapa diberi ujian setiap hari. Pertama, memang karena dunia ini memang tempat diuji. Ya, kedua, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mata air yang mencuci lembaran dosa kita. Makanya terkadang ada orang yang tidak bisa dosanya dihapusi dengan salatnya, zakatnya, akan tapi dihapuskan dengan ujian. Kemudian yang ketiga, supaya kita tidak jatuh cinta berlebihan kepada dunia. Dan ini memang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Orang kalau nggak diberi ujian, misalnya selalu enak hidup di dunia ini, itu nggak mau dia, akan terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu ketika seseorang tidak dan ataupun jarang memaknai kenapa dia diberi ujian. Orang kalau diberi ujian, ketika lagi senang-senangnya hidup di dunia dengan istri, dengan anak, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul dalam hatinya apa? Oh, ternyata memang dunia ini bukan selama-lamanya, ya. Sehingga kecintaan kepada dunia itu berkurang. Kecintaan kita terhadap dunia ketika ada ujian itu berkurang. Oh, ternyata dunia ini seenak apapun dunia, seindah apapun dunia, dia hanya sementara, penuh dengan duri yang menusuk hati, menusuk perasaan dan seterusnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita agar kita tidak terlalu betah di dunia ini sehingga lupa kembali mempersiapkan bekal menuju akhirat. Kemudian selanjutnya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Karena memang ujian yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekilas tentang sirah pada malam hari ini, fawaid tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif khususnya. Maka ini perlu dikaji kembali, ya, terus dikaji ulang agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Ya. Dan sudah sering kita sampaikan juga bahwa diuji bukan sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya. Bahkan ujian merupakan salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dalam hadis yang hasan, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut, ya.
Makanya ketika sudah pernah berjuang bersama misalnya, ya, diuji bersama, ya, sebagaimana para sahabat ketika itu, ya, kemudian disiksa bersama dan seterusnya di dunia ini, maka itu akan menjadi memori indah. Kenapa menjadi memori indah? Karena ketika salah seorang dari mereka ataupun salah seorang dari kita pergi dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan muncul kesedihan yang sangat luar biasa. Ya, itulah pentingnya. Itulah pentingnya. Makanya di sini kalau kita buka juga sejarah, makanya kalimat, ya, kalimat perpisahan yang paling berat dalam sejarah itu apa? Ada yang tahu? Kalimat perpisahan yang paling berat dan paling menyedihkan sepanjang sejarah apa itu? Yaitu kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alli la alqakum ba'da yaumi hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi aku tidak lagi berjumpa dengan kalian setelah tahunku ini. Dan ini merupakan kalimat perpisahan yang paling berat sepanjang sejarah. Ketika para sahabat mendengar kalimat ini, air mata mereka bercucuran, hati mereka begitu sedih karena memang pernah merasa berjuang bersama, diuji bersama, ditekan bersama, semuanya bersama-sama, sehingga memori itu kekal di dalam benak mereka. Ya, kemudian juga itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz ketika sebelum mengirim Muaz berdakwah ke Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Muaz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadha aw qabri. Fabaka Muadzun jasha'an li firaqi Rasulullah SAW. Ya Muaz, sesungguhnya kemungkinan kamu tidak lagi berjumpa denganku, kata Rasulullah. Ketika itu sebelum mengirim dan mengutus Muaz ke Yaman. Dan ini perpisahan yang sangat luar biasa. Alla talqani ba'da 'ami hadza aw la'allaka an tamurra bi masjidi hadza. Ataupun bisa jadi sepulang kamu dari Yaman enggak berjumpa lagi denganku, kamu hanya lewat di masjidku ini. Dan kata Rasulullah, au qabri, atau kamu hanya lewat di kuburanku, hanya mengenang memori pernah bersamaku, kata Rasulullah SAW. Fima ma'nahu, ya. Fabaka Muaz, kemudian Muaz ketika itu, ya, menangis sedih, ya, karena berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah intinya. Perjuangan seperti apapun dia, sepedih apapun dia tidak lama. Kembali apa yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya sudah waktunya Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita istirahat, maka sudah istirahat. Karena memang dunia tempat kita singgah, bukan tempat kita untuk kekal di dalamnya. Makanya Allah beri ujian supaya kita sadar bahwa dunia ini tidak lama. Karena sesungguhnya nikmat yang sempurna itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kiranya isi kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.